Jumpa lagi dengan channel Hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, perlindungan konsumen ada segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Siapa yang memberi perlindungan kepada konsumen? Adalah setiap orang atau lembaga yang bergerak membantu konsumen. Orang atau lembaga ini akan menggerakkan segala upaya agar konsumen mendapat kepastian hukum dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Di antara orang dan lembaga tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau disingkat BPKN. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Kemudian, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang disingkat LPKSM. LPKSM berada di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dia memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM diantaranya menyebarkan informasi, memberikan nasihat kepada konsumen, dan memperjuangkan hak-hak konsumen untuk melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat. LPKSM ini dibina oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berada di Jakarta. Kemudian, apalagi lembaga yang membantu melindungi konsumen, yakni BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah kabupaten di setiap provinsi. BPSK anggota atau majelisnya di-SK-kan sekali 5 tahun oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, yaitu perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. BPSK juga berwenang melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pidana ke kantor polisi. BPSK menerima pengaduan, melakukan penelitian dan pemeriksaan, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Dan juga BPSK berhak untuk menghadirkan saksi-saksi, meminta bentuk bantuan penyidik, menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian apalagi lembaga yang ikut membantu konsumen, yaitu PPNSPK, penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen yang berada di Dinas Deperindak di setiap provinsi dan kabupaten kota. Jadi selain PPNSPK, penjabat Polisi Negara Republik Indonesia, penjabat pegawai negeri sipil perlindungan konsumen di lingkup instansi pemerintah, Dinas Deperindak juga diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sahabat konsumen, selain di luar lingkup Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, juga ada lembaga otoritas jasa keuangan yang independen, mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan. Otoritas jasa keuangan atau pasar modal dan lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, penggadaian, dan lain-lain. Artinya, otoritas jasa keuangan berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan, termasuk membantu konsumen dalam mendapatkan kepastian hukum. Sahabat, baru-baru ini otoritas jasa keuangan
mengeluarkan aturan baru mengenai marketer dan debt collector. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 garing POJK 0507-2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Tersirat dalam peraturan ini cita-cita perlindungan konsumen yang ingin mendapat kepastian hukum. Namun, tak semua orang bisa menangkap makna pasal 7 tersebut. Nah, sekarang buka mata, pasang telinga, jadilah konsumen berdaya dan cerdas dalam mencerna aturan dan peraturan yang ada. Pasal 7 ayat 1. Pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan dari perilaku memperkaya atau mengantungkan diri sendiri atau pihak lain, dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan konsumen. Saya contohkan, pasal 7 ini terkait dengan tindakan pihak ketiga yang melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Di sana berbunyi, pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Seperti pihak ketiga tersebut adalah debt collector yang bekerja berdasarkan surat kuasa khusus untuk kepentingan perusahaan pembiayaan, itu dilarang kalau merugikan konsumen. Sehingga itu, pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kebijakan atau kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja atau mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Ini jelas bertentangan karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa uang prestasi tidak ditentukan sepihak, kecuali konsumen memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Namun kenyataannya pihak finance, pihak pelaku usaha jasa keuangan atau debt collector tetap melakukan penarikan paksa mobil atau sepeda motor. Ini bertentangan dengan pasal 7 ayat 1. Maka sebagaimana pasal 8 ayat 3, bentuk tanggung jawab atau kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi kalau konsumen merasa mengalami kerugian, ganti ruginya itu kesepakatan dengan pelaku usaha jasa keuangan, dan pelaku usaha jasa keuangan wajib untuk bertanggung jawab. Sahabat, saya menangkap semangat kerisauan OJK terhadap banyaknya pengaduan masyarakat terkait penarikan objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan perusahaan pembiayaan, untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Tindakan penarikan ini justru luput memberikan kepastian hukum yang adil kepada pihak debitur atau konsumen. Walaupun adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU 17 Romawi garing 2019 dan juga peraturan OJK nomor 35 garing POJK 07 garing 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang mengatakan perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur, yaitu melakukan fungsi penagihan kepada debitur, yaitu melakukan fungsi utang. Namun, seperti tak kuasa dengan pelanggaran yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan debt collector dalam penarikan kendaraan bermotor
Otoritas Jasa Keuangan terpaksa melahirkan pasal 7 ayat 1 tersebut, di mana pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Kata pihak ketiga jelas mengarah kepada deklarator yang menyalahkan kewenangannya. Ya, bagaimana lagi perusahaan pembiayaan bisa menghargai kerja dari pihak ketiga, dapat unit baru dapat duit, atau dapat mobil baru bisa dihargai dengan uang sebagai balas jasa kinerja yang telah mereka sepakati dengan pihak ketiga. Sinyal dari pasal 7 ayat 1 ini harus bisa ditangkap baik oleh debitur maupun oleh praktisi perlindungan konsumen. Ketika mobil atau sepeda motor ditarik paksa oleh deklarator, jangan cepat menyerah dan pasrah. Ketika perusahaan pembiayaan mengultimatum kalau ingin mobil kembali wajib dilunasi dan ditambah bunga, denda, dan uang tarikan untuk membayar jasa deklarator. Perbuatan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan perusahaan pembiayaan juga terdapat dalam perjanjian standar yang menyelipkan klausula baku perjanjian sepihak yang merugikan konsumen, seperti adanya penambahan biaya penarikan kendaraan untuk pihak ketiga atau deklarator. Nah, sahabat konsumen, manfaatkanlah celah untuk melakukan komplain, untuk melakukan protes ataupun gugatan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Manfaatkan pasal tersebut kalau ingin mobil atau sepeda motor Anda kembali ke tangan Anda. Salam.